Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 128, 2 tahun. Pada saat Jian Wushuang menggabungkan esensi pedang Raging Fire dan Gale, lelaki kekar yang sedari tadi diam-diam mengamati dari kehampaan di atas makam pedang itu langsung tersenyum dan berkata, hanya butuh waktu 1 tahun 3 bulan baginya untuk menggabungkan 2 esensi pedang. Dia beruntung sekali, si cantik jelita itu mengerang dingin. Setelah menggabungkannya, jurus pedang yang dilakukan Jian Wushuang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Karena kekuatannya telah meningkat lagi, pertarungannya dengan para penjaga makam pedang menjadi lebih mudah. Musim dingin datang lagi. Dunia luar dipenuhi butiran salju yang berterbangan, tetapi di tanah leluhur, di bawah jurang, masih gelap. Sudah 2 tahun sejak Jian Wushuang datang ke makam pedang. Sudah 2 tahun. Biarkan anak itu pergi, kata si cantik jelita. Selain itu, berikan dia keterampilan pedang ini. Ini adalah teknik pedang tanpa pamrih. Pria kekar itu memiliki ekspresi bingung. Dalam 2 tahun terakhir, aku terus-menerus meningkatkan kesulitan para penjaga makam pedang. Itu terlalu kasar. Keterampilan pedang ini adalah semacam kompensasi untuknya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, si cantik jelita itu berbalik dan menghilang ke dalam kehampaan. Pria kekar itu tersenyum dan langsung menjatuhkan diri. Di bawah, Jian Wushuang baru saja mengalahkan penjaga makam pedang ke-24 sejak memasuki makam pedang. Tidak cukup. Baik itu pedang esensi bumi atau tetesan air, itu tidak cukup. Jian Wushuang mengerutkan kening perlahan. 9 bulan yang lalu, ia menggabungkan Sword Essence of Gale dan Raging Fire untuk membentuk Fury Wind Sword Essence. Setelah berhasil menggabungkannya, ia tentu ingin menggabungkan Sword Essence ketiga. Namun, kombinasi 3 Sword Essence lebih sulit daripada 2 Sword Essence. Setelah 9 bulan bekerja keras, esensi pedang bumi dan tetesan air hampir menyatu dengan esensi pedang angin berapi. Namun, dia tidak berhasil. Sudah 2 tahun. Jian Wushuang mendesah dalam diam, menatap banyaknya bekas pedang di sekelilingnya. Dalam 2 tahun ini, ia mempelajari banyak bekas luka pedang, tetapi itu masih hanya sebagian kecil dari seluruh makam pedang. Ia masih belum dapat memahami bekas luka pedang yang paling luar biasa, seperti bekas luka pedang yang terukir pada 6 prasasti batu. Bahkan sekarang, makam pedang masih dipenuhi dengan kesempatan yang tak terbatas. Akan tetapi, saat dia tiba di makam pedang, dia mendengar percakapan itu saat dia hampir tidak sadarkan diri, jadi dia tahu dia hanya bisa tinggal di makam pedang selama 2 tahun. Sekarang sudah 2 tahun berlalu, dia seharusnya pergi jika tidak ada kecelakaan. Benar saja, tepat saat ide untuk pergi muncul di benaknya, dia melihat seorang pria kekar turun dan muncul di hadapannya. Jian Wushuang merasakan firasat aneh saat menatap pria ini. Ada rasa ngeri yang membuat hatinya bergetar saat menatap pria ini, meskipun dia berdiri di sini seperti orang normal, tanpa aura. Hal yang paling penting ialah tidak ada kehidupan yang terasa dari pria kekar itu. Dia tidak tampak seperti manusia, lebih seperti boneka. 2 tahun telah berlalu. Ikuti aku. Ekspresi pria kekar itu dingin. Jian Wushuang mengangguk. Meskipun dia sangat tertarik dengan makam pedang, dia harus pergi. Tuan, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang tanah leluhur. Dalam perjalanan, Jian Wushuang juga ingin menanyakan sesuatu. Bagaimanapun, dia masih sangat bingung dan dipenuhi dengan banyak pertanyaan, tetapi dia ditegur oleh pria kekar itu ketika dia membuka mulutnya. Diam. Berdasarkan kekuatanmu saat ini, kau tidak memenuhi syarat untuk bertanya apapun tentang tanah leluhur. Kau harus lulus ujian setelah mencapai alam kekosongan Yin Yang jika kau ingin tahu. Jian Wushuang terkejut dan tidak berani bertanya lagi. Ini dia. Tidak lama kemudian, pria kekar itu dan Jian Wushuang tiba di suatu tempat kosong. Ada banyak retakan misterius di permukaan area kosong ini. Saat pria itu meletakkan permata khusus ke dalam retakan misterius itu langsung meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Ruang di depan Jian Wushuang terbelah, dan retakan besar, yang dapat menampung 1 orang, muncul. Apa ini? Jian Wushuang menatap retakan besar itu dengan kaget. Dia telah melihat banyak retakan besar di tanah. Dan, dengan kekuatannya saat ini, serangan pedangnya dapat dengan mudah meninggalkan retakan yang dalam di tanah. Namun, retakan di depannya ini tidak berada di tanah, melainkan di kehampaan. Itu adalah lubang cacing yang dapat menghubungkan 2 ruang berbeda, kata pria kekar itu. Lubang cacing. Menghubungkan 2 ruang yang berbeda. Ada ruang lain. Jian Wushuang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kau akan tahu saat kau sampai di sana. Pria kekar itu tidak menjawab secara langsung. Karena kau telah datang ke tanah leluhur, kami tidak bisa membiarkanmu pulang dengan tangan hampa. Sekarang, keterampilan pedang ini milikmu. Meskipun ini hanya setengah bagian pertama dari buku ini akan berguna. Lalu orang kuat itu memberikan keterampilan pedang kepada Jian Wushuang.
Jian Wushuang mengambilnya dan berkata, teknik pedang tanpa pamrih. Baiklah, sekarang kau harus pergi. Setelah mengatakan ini, lelaki kekar itu langsung mencengkeram kerah Jian Wushuang dan melemparkannya langsung ke dalam celah. Jian Wushuang terlempar ke dalam celah tanpa perlawanan dan menghilang. Di sebuah gua tersembunyi yang sangat gelap. Gua itu sudah cukup tua. Sudah lama tidak ada yang mengunjunginya, jadi dindingnya ditutupi lumut. Di tanah kosong di tengah gua, banyak retakan misterius tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kekosongan di atas retakan misterius itu terkoyak, meninggalkan jejak di celah besar itu. Kemudian, sesosok tubuh melesat keluar. Dong! Tubuh Jian Wushuang terbanting ke salah satu dinding batu, menyebabkan dinding itu bergetar hebat hingga kerikil berjatuhan. Itu benar-benar menyakitkan. Jian Wushuang mengerang kesakitan. Setelah beberapa saat, dia menenangkan diri dan mulai melihat sekeliling. Gua. Jian Wushuang melihat sekelilingnya. Di mana ini? Apakah aku masih berada di pegunungan tak berujung? Jian Wushuang segera berjalan terhuyung-huyung di sepanjang jalan gua, menuju pintu keluar. Jalan keluar gua ini terhalang oleh tumpukan batu. Melihat hal ini, Jian Wushuang mengacungkan pedangnya dan langsung membelah batu-batu itu, lalu melangkah keluar gua. Ini. Ketika Jian Wushuang berjalan keluar gua dan melihat hutan purba yang berwarna-warni diselimuti kabut hitam yang mengambang, tatapannya langsung berubah aneh. Hutan gelap. Seharusnya itu hutan gelap. 3 tahun lalu, pertama kali dia diburu oleh Bloodfeather Tower. Ketika dia melarikan diri dari Sword Marquis Mansion, untuk menghindari Bloodfeather Tower, Shimabu dan dia akhirnya memutuskan untuk menyeberangi hutan gelap. Jian Wushuang akrab dengan daerah ini karena dia telah tinggal di sini selama 4 bulan. Tetapi yang mengejutkannya adalah ujung lubang cacing lainnya ada di hutan gelap. Hutan gelap berbatasan dengan Provinsi Tianyan dan di sebelah Komando Bashui.